Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Neng Salma Alia Khansa. Saya dari kelas PAI 4D dengan nomor NIM 12020202120. Tujuan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah video resum psikologi belajar, yakni tentang penilaian. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin langsung saja kepada pengertian dari penilaian belajar. Penilaian adalah suatu prosedur sistematis dan mencakup kegiatan mengumpulkan, menganalisis, serta menginterpretasikan informasi yang dapat digunakan untuk melihat kesimpulan tentang karakteristik seseorang atau objek. Sedangkan penilaian hasil belajar adalah segala macam prosedur yang digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai untuk kerja performance siswa atau seberapa jauh siswa dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip penilaian belajar. Prinsip penilaian belajar harus mengacu kepada standar penilaian pendidikan. Prinsip-prinsip tersebut mencakup sahih, kemudian objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, menggunakan acuan kriteria, dan akuntabel. Kemudian selanjutnya mengenai fungsi penilaian belajar. Fungsi penilaian belajar terbagi kepada beberapa macam. Yang pertama ada penilaian berfungsi efektif, kemudian diagnostik sebagai penempatan, terus penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan, kemudian sebagai umpan balik, menumbuhkan motivasi belajar dan mengajar, dan pengembangan ilmu. Kemudian selanjutnya adalah tujuan dari penilaian belajar. Nah, tujuan dari penilaian belajar ini terbagi ke dalam dua macam. Yang pertama ada tujuan umum dan tujuan khusus. Mungkin akan dibahas tentang tujuan umum terlebih dahulu. Yang pertama ada menilai pencapaian kompetensi peserta didik, terus memperbaiki proses pembelajaran sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan belajar siswa. Kemudian yang terakhir memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian selanjutnya adalah tujuan khusus. Yang pertama mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Kemudian mendiagnosis kesulitan belajar, dan yang terakhir motivasi belajar siswa dengan cara mengenal dan memahami diri dan merangsang melakukan usaha perbaikan. Kemudian yang terakhir ada beberapa hal yang harus diperhatikan pendidik sebelum melakukan penilaian belajar. Yang pertama adalah memahami penilaian dan kegiatan belajar mengajar secara terpadu. Kemudian yang kedua, mengembangkan strategi yang mendorong dan memperkuat penilaian sebagai cermin diri. Yang ketiga, melakukan berbagai strategi penilaian di dalam program pengajaran untuk menyediakan berbagai jenis informasi tentang hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, mempertimbangkan berbagai kebutuhan khusus peserta didik. Yang kelima, mengembangkan dan menyediakan sistem pencatatan yang bervariasi. Kemudian yang keenam, menggunakan cara dan alat penilaian bervariasi. Yang ketujuh, penilaian kelas dapat dilakukan dengan cara penilaian untuk kerja, sikap, ataupun yang lain. Dan yang terakhir adalah mendidik dan meningkatkan mutu. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.